Apa kabar, Pak? Ya, baik. Siapakah nama Bapak? Nama saya R. Lumban Tobing. Dari mana Bapak berasal? Kita berasal dari Sumatera Utara. Di mana Bapak tinggal? Tinggal kita sekarang di Duri, Jalan Mandau. Oke. Apakah cuaca hari ini bagus? Ya, cuaca hari ini lumayan bagus ya. Apa hobi Bapak? Hobi kita itu olahraga, main badminton. Apa agama Bapak? Agama saya Kristen Protestan. Bagaimana hari Bapak? Maksudnya hari bagaimana, Bu? Hari ini, bagaimana Bapak hari ini? Hari ini kita baik-baik saja dalam kondisi segar dan sehat. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya yaitu di bagian pembiayaan suatu blessing di Duri. Oke. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, kita bersedia. Oke. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari berbagai penyakit. Mengapa penting mengajarkan anak-anak tentang pelindung bumi? Untuk mulai dari awal, dari kecil, dari anak-anak supaya tahu melestarikan lingkungan, melestarikan hidup, terutama dalam lingkungan hutan, supaya kalau sudah dewasa nanti bisa menerapkan di umum bahwasanya melindungi bumi, lingkungan itu harus diutamakan supaya tidak terjadi pemanasan global atau banjir atau bencana. Ya. Oke. Apa manfaat melakukan daur ulang sampah? Manfaat melakukan daur ulang sampah itu banyak manfaatnya. Satu, untuk melakukan kerajinan tangan supaya sampah-sampah tidak terbuang atau dibakar. Kalau didaur ulang itu dapat menghasilkan atau menambah ekonomi. Ya. Apa dampak hilangnya hutan bagi makhluk hidup? Dampaknya hutan bagi lingkungan hidup itu dampaknya lingkungan hutan bagi Apa dampak hilangnya hutan bagi makhluk hidup? Dampaknya hilangnya hutan bagi makhluk hidup itu banyak dampaknya. Satu, untuk terjadi pemanasan global. Nanti untuk makhluk hidup, satu, kalau hutan hilang, itu satunya untuk hewan yang dilindungi. Yang di hutan itu nanti habitatnya nanti pasti punah. Itu satu dampaknya, baru pemanasan global untuk manusia makhluk hidup. Seperti itu. Oke. Apa yang bisa dilakukan untuk melindungi satwa liar terancam punah? Yaitu caranya satu, melindungi atau membuat hutan yang telah gundul itu di dalam habitatnya itu ditanam lagi, atau dilakukan perkembangbiakan bagi hutan, dilindungi dan dibuat peraturan supaya nama binatang atau hewan yang dilindungi ini harus dijaga oleh masyarakat, tidak boleh diburu atau seperti itulah. Bagaimana mengurangi plastik sekali pakai? Mengurangi plastik sekali pakai yaitu kita mempergunakan plastik itu jangan hanya sekali saja. Contohnya kalau kita belanja ke pasar atau kemana, yang udah kita pakai, udah kita beli, itu kita pergunakan lagi untuk belanja berikutnya. Atau kita membuat kantongan atau tempat tas untuk belanja itu dari kain yang ada di rumah, itu kita gunakan seterusnya. Jangan lagi menggunakan kantongan plastik seperti itu. Apa peran daur ulang dalam mengurangi pencemaran tanah? Manfaat daur ulang dalam yaitu contohnya, kalau contoh dari plastik lah, ya kan. Kalau itu tidak didaur ulang atau dibuang, itu pembusukannya itu lama, ya, mau sampai
500 tahun itu dapat mencemari tanah. Dia tidak membusuk, jadi harus didaur ulang, itulah seperti itu ya. Oke. Bagaimana kerusakan ekosistem mempengaruhi manusia? Kerusakan ekosistem, itu terjadi banyak pengaruhnya terhadap manusia. Satu, yaitu pemanasan global, terus oksigennya berkurang karena pengerusakan lingkungan hidup. Baru satu, itu terjadinya bencana-bencana alam, seperti itu, atau banjir, seperti banjir lah, bencana alam, longsor, itu dia. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah? Kita harus menyapu halaman atau membakar. Contohnya kita ada pohon di sekitar kita, contohnya daunnya berguguran, itu kita bakar atau kita buat jadi pupuk organik, seperti itu. Dan sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Mengapa siswa SMP harus terlibat dalam aksi pelindung bumi? Itu karena ini bagian dari suatu pelajaran, dan masa SMP di situ pemikiran kita sudah bisa menerapkan di masyarakat, di lingkungan SMP, dan nanti kalau sudah dewasa itu nanti bisa diterapkan di umum supaya lingkungan atau penerapan di masyarakat dapat kita lakukan setelah kita dewasa. Oke. Apa contoh aksi pelindung bumi yang bisa dilakukan di sekolah? Contoh yaitu satu, membersihkan lingkungan, menanam pohon, menanam bunga, baru mengumpulkan atau membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Oke. Bagaimana mengurangi kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia? Caranya mengurangi kerusakan ekosistem karena perbuatan manusia. Contohnya satu itu penebangan hutan, tidak boleh kita hancurkan ke pemerintah supaya dibuat hutan lindung yang tidak bisa diganggu oleh masyarakat, dan mengurangi pembuangan. Contohnya untuk laut atau sungai itu dilarang membuang sampah karena itu dapat menyebabkan banjir, seperti itu ya. Mengapa penting mengurangi konsumsi barang tidak perlu? Karena ini berpengaruh terhadap pembuangan sampah. Jadi nanti kalau konsumsinya terlalu banyak yang tidak penting, yang tidak kita gunakan, contohnya ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, cuma kecil manfaatnya, tapi di bagian yang lain dari barang yang sama kita membeli banyak padahal yang kita gunakan cuma satu. Itu dapat mengakibatkan banyaknya sampah, dapat merusak lingkungan, seperti itu. Bagaimana memanfaatkan limbah dapur menjadi pupuk organik? Memanfaatkan limbah dapur yaitu contohnya seperti hasil dari limbah dapur ini, masak kita kan ada sisa-sisanya, kita tampung di satu wadah atau di belakang rumah atau di tanah, kita tampung seperti itu, kita gunakan sebagai pupuk. Setelah dia nantinya membusuk, itu bisa menjadi kompos. Itu nanti pupuk organik, itulah kita gunakan untuk tanaman-tanaman. Seperti kalau kita membuat tanaman sayur, itu bisa kita gunakan menjadi pupuknya, yaitu bahan-bahan dari dapur, seperti itu. Oke. Bagaimana cara mengatur sampah di sekolah? Cara mengatur sampah di sekolah yaitu kita sebagai di sekolah kan ada organisasi. Organisasinya itu seperti OSIS, itu diterapkan di sekolah, dibuat peraturan supaya membuang sampah pada tempatnya, dilakukan sosialisasi pada siswa-siswa yang lain oleh organisasi OSIS supaya
melakukan atau membuang sampah pada tempatnya, melakukan sosialisasi atau melakukan aturan-aturan di dalam setiap sekolah seperti itu. Oke, mengapa pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas nasional? Karena ini harus diprioritaskan oleh negara, seperti tidak melakukan penebangan hutan dapat mengakibatkan longsor dan banjir, dan juga dapat mengakibatkan pemanasan global. Makanya pemerintah harus menerapkannya di masyarakat, dan itulah peran negara supaya negara kita selalu aman terutama dari longsor, tidak